Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru kembali disorot. Ya, pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, saya bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasih, bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu, jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti. Besok kita urus, kita tidak ada, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah, minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban,
semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengayaan ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka. Pemirsa heboh, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Ya, selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi. Melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah. Ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online.
Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, ini mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Zaim menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Kondisi ibu di dalam gimana, Pak? Baik. Tadi ngobrol apa aja, Pak, dulu, Pak? Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi. Namun ia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Sudah ada konfirmasi kalau bakalan keluar hari ini, Ibu Ira. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai dia sangat-sangat berterima kasih kita. Sementara itu terkait rehabilitasi kepada 3 terdakwa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, surat keputusan tersebut akan dikirim hari Jumat 29 November 2025. Dari informasi yang kami terima per malam ini, bahwa surat keputusan terkait dengan rehabilitasi pada perkara ASDP, informasinya akan dikirimkan ke KPK pada besok hari. Jadi mari kita bersabar, kita tunggu surat tersebut, karena memang KPK membutuhkan surat keputusan ini sebagai dasar untuk proses tindak lanjut atas rehabilitasi. Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mention di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu. Ya pemirsa, tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, sementara itu 7 korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkretnya? Nah, warga yang terdampak hari ini kan kami masih kumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus Sungai Batang Kuranji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang 1 kilometer. Ya pemirsa, inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan Bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Buki dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, sementara itu petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari, di mana seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI Polri dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak, sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidro. Penemuan mayat di Lubuk Minturun. Ya, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Kuranji di kawasan Pauh. Luapan air meluber hingga ke jalan raya yang mengakibatkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini meluber hingga ke jalan raya Pauh. Ratusan rumah di kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur ini juga menghambat akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit, Gunung Nago, dan Oasai Baru. Puluhan warga yang berada di bantaran sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jam berapa tadi ketinggian air naik? Sekitar jam 1-an Pak, jam 12. Jam 12 malam ya. Setinggi apa tadi airnya masuk Bang? Dia tuh enggak langsung tinggi Pak, cuma deras. Ini ada Pak, langsung nutup jalan dia. Ini dari air mana nih yang meluap? Karena informasi dari atas, ya, tanggul yang dari Gunung Naga, tentang air Gunung Naga. Ya, sementara itu di daerah Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dilanda tanah longsor dan 2 rumah hancur dan akses jalan terputus. Ya, pemirsa, seperti inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Menurut warga, untuk sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karena pagi sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat, warga sudah berada di luar rumah. Namun longsor tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Saat ini belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan, menghindari adanya longsor susulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman saat ini intensitasnya masih tinggi. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau, dan PLTA terputus total. Dan bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan Budi Sunandar di Kota Padang, Sumatera Barat. Iya, selamat pagi Budi. Bagaimana kondisi terkini di sana?
Ya, selamat pagi Togi dan Yasmin dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Di tempat ini masih tersisa genangan banjir. Setelah 1 jam tadi masih diguyur banjir bandang akibat meluapnya sungai Batang Surangi di bendung karena jebolnya bendungan Gunung Naga. Demikian Yasmin. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas di sana dan berapa banyak warga yang terdampak dan apakah mereka juga mengungsi, Budi? Ya, kebetulan di sini merupakan kawasan kampus karena dekat dengan Universitas Andalas. Sebagian besar di sini tinggal mahasiswa ngekos dan mengontrak di sini. Seluruh mahasiswa dan keluarga di sini sudah diungsikan ke SD 02 di Kecamatan Pau. Sementara untuk warga yang berada di sekitar tempat sini, saat ini masih membersihkan puing-puing lumpur di rumahnya. Petugas tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi dengan menggunakan tali di jalan raya. Demikian Yasmin. Baik, rekan Budi, apakah aktivitas warga ini masih normal atau keadaannya ini harus tutup dengan toko-toko di sekitaran rekan Budi? Ya, saat ini aktivitas warga masih terganggu. Sejumlah toko masih tutup dan warung-warung juga masih tutup. Dan sejumlah warga juga melakukan pembersihan puing-puing lumpur yang mengendap di rumah mereka. Ya, bagaimana dengan mungkin pihak polisian atau TNI Polri ini untuk membantu warga memperbaiki situasinya? Ya, sejumlah petugas tim SAR gabungan mulai dari BPBD, Basarnas, TNI dan Polri, serta Satpol PP melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi rawan yang berada di daerah Batu Busuk dan Gunung Ago. Diperkirakan 2 lokasi itu saat ini masih belum bisa dijangkau karena tingginya debit air yang mengenangi lokasi tersebut. Sementara di area pemukiman warga, TNI dan Polri beserta Satpol PP melakukan evakuasi mulai dari lansia sampai balita ke dari masjid untuk menuju lokasi pengungsian yang berada di SD 02 Pau. Oke. Baik, Budi ini dengan Zila. Budi, mungkin Anda bisa memperlihatkan bagaimana situasi di sana kepada kami dan juga pemirsa iNews TV, situasi di sana seperti apa dan bagaimana kegiatan para warga di sana. Oke. Ya, Zila. Ini masih tampak sejumlah warga membersihkan puing-puing lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka. Peristiwa ini terjadi sejak jam 1 malam tadi hingga saat ini. Jalanan raya ini masih terganggu dan aktivitas belum lancar. Sejumlah petugas masih melakukan pembersihan di area lokasi dan proses evakuasi warga. Zila. Baik, untuk keperluan logistik apa saja diperlukan oleh masyarakat setempat akibat dampak banjir ini? Untuk saat ini sementara warga masih membutuhkan bantuan makanan serta air bersih untuk keperluan sehari-hari. Oke, baik. Ini kan banjir yang ada di Kota Padang begitu ya. Apakah Anda juga mendapatkan informasi bagaimana yang di posisi atau di titik yang longsor begitu pencarian korban? Apakah sudah ketemu atau seperti apa? Dari data BPBD Provinsi Sumatera Barat, dari tadi malam tercatat 22 orang korban jiwa, 20 orang sudah teridentifikasi, sementara 2 orang masih dalam proses identifikasi, dan 10 orang masih dalam proses pencarian. Gila. Baik, untuk pelistrikan apakah ini padam atau masih berfungsi untuk masyarakat menggunakan? Untuk di sekitar lokasi Kecamatan Pau ini, listrik sengaja dipadamkan agar tidak membahayakan masyarakat setempat. Baik, ini untuk akses jalan ini ditutup atau masih bisa digunakan, rekan Budi? Akses jalan ini setengah jam yang lalu ditutup oleh petugas karena tidak bisa dilewati karena tingginya debit air. Namun saat ini warga sudah mulai melintasi lokasi ini dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Ini saat ini ada petugas yang akan mau mengevakuasi warga di masjid. Akan saya coba ikuti. Baik. Warga ini terjebak sejak tadi malam. Ini merupakan mahasiswa di Universitas Andalas.
Ketinggian air mencapai berapa kalau banjir di sini? Ketinggian air mencapai hingga 1 meter, namun berarus deras. Gila. Baik, untuk proses ini apakah sekarang petugas mencoba mengevakuasi seseorang kah atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan? Ya, ini sejumlah mahasiswa yang terjebak banjir bandang ini sempat mengungsi ke masjid dan akan dievakuasi ke ruangan lokasi lain. Ada yang mengalami sakit katanya, akan dibutuhkan ambulan. Baik, untuk bantuan apakah sudah ada di sana untuk para pengungsi? Selain tadi kan yang dibutuhkan air bersih begitu, untuk obat-obatan atau selimut atau seperti apa? Apakah sudah terakomodir? Ya. Untuk bantuan sudah berada di lokasi pengungsian seperti makanan dan sejumlah minuman. Namun air bersih dan kertas inilah pesanan di pengungsian di kawasan Masjid Pau. Baik, rekan Budi, mungkin ada informasi berapa kakak yang terdampak akibat banjir ini? Ya, perkiraan sementara ada 100 kakak lebih yang saat ini terdampak banjir di kawasan Pawin. Yang berada di masjid ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas. Baik, kalau ini mahasiswa, bagaimana dengan masyarakat lainnya? Mereka apakah ada posko pengungsian lainnya di daerah Padang? Ya, untuk masyarakat yang berada di daerah Batu Butut, Kecamatan Pau, diungsikan di SD 02 Pau. Oke, baik, jadi ada berapa titik ada berapa posko pengungsian yang disediakan? Berarti di Kecamatan Pau ini ada satu lokasi pengungsian, yaitu di SD 02. Gila. Baik, lalu kalau untuk informasi cuaca di sana seperti apa informasi dari BMKG? Apakah kemungkinan akan ada turun hujan lagi? Bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi banjir lagi? Ya, saat sekarang ini hujan masih mengguyur kawasan Kota Padang dengan intensitas sedang. Namun cuaca ini selalu berubah-ubah. Kadang sedang, kadang tinggi. Namun dari peringatan BMKG sendiri, intensitas hujan tinggi akan tetap mengguyur sampai tanggal 29 November. Baik, nanti kita akan update lagi informasinya seperti apa di sana. Terima kasih rekan Budi Sunandar melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Bisa banjir bandang dan longsor yang jadi di Sumatera Utara terus meluas hingga ke Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu turun langsung membantu pengendara yang terjebak banjir. Bencana banjir di Sumatera Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aurum Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsan sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Pusbida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman.
Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda kota Medan dan sekitarnya pada Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Ya, petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk membantu warga yang terjebak banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan, Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti. Wah, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ibu bisa banjir juga melanda Aceh. Ribuan rumah warga di 8 kecamatan Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan provinsi. Ribuan rumah warga yang berada di 8 kecamatan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terendam banjir hingga atau setinggi 1 meter lebih. Setidaknya 4.000 jiwa terdampak banjir. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kabupaten hingga membuat sejumlah mobil yang tadi disaksikan ini mogok saat mencoba menerobos banjir. Dan banjir terparah terjadi di Desa Napai, Kecamatan Woila Barat. Seluruh warga terisolir dan menunggu bantuan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Ya, sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di kota Langsa Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah.
Bisa dua anak laki-laki mendatangi pos damkar Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Nah, petugas damkar langsung mempertemukan kedua anak dengan pemilik ponsel. Dek, kamu mau ngapain di sini? Nemu HP. Coba mana HP-nya? Nemu HP di mana? Di mana? Wih, mantap. Dua anak laki-laki mendatangi pos pemadam kebakaran Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Meski sudah malam, keduanya dengan berani berinisiatif untuk bertemu dengan petugas damkar. Petugas damkar yang berada di pos langsung menghubungi pemilik ponsel yang terjatuh. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu, pemilik ponsel akhirnya datang di pos damkar. Dua anak laki-laki tersebut akhirnya dipertemukan dengan pemilik ponsel untuk mengembalikan ponsel yang terjatuh. Menurut petugas, peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk mengembalikan barang-barang yang bukan haknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta memadati kantor pos untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Ya, warga rela mengantri di terik matahari hingga berjam-jam untuk mengambil bantuan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Ratusan warga penerima manfaat memenuhi halaman depan kantor pos Cikini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Warga harus rela antri panjang dan berdesakan. Mereka juga harus berebut menyerahkan surat undangan untuk ditukar dengan nomor urut. Setelah mendapat giliran, satu persatu penerima manfaat kemudian masuk untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan sosial sebesar Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Sejumlah warga mengaku senang karena bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan tingginya harga bahan pangan. Sementara itu, warga penerima manfaat di Kebayoran Lama mengantri sejak pagi saat mengambil bantuan langsung tunai di kantor pos Jalan Ciputat Raya. Antrian warga mengular bahkan cenderung membludak sudah sejak pagi. Menurut warga, pencairan BLT Kesra ini sudah ditunggu-tunggu untuk membantu membeli kebutuhan pokok serta kebutuhan anak sekolah. Untuk ngambil BLT, berapa? 900.000. Membantu, buat saya pribadi membantu, sangat membantu. Buat kebutuhan anak saya yang sekolah, kalau bisa ya seterusnya untuk para single mom. Wah, alhamdulillah banget, bersyukur. Semoga program yang dikeluarkan ini berkelanjutan. Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat telah disalurkan pemerintah sejak Oktober 2025 lalu kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Selain untuk mendorong daya beli masyarakat, penggelontoran BLT Kesra ini juga sebagai ketahanan ekonomi masyarakat kecil di tengah tingginya harga bahan pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dan bisa untuk mengetahui informasi terkini bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat, kita bergabung dengan rekan Yasmin Athania di kantor pos cabang pembantu Gang Tengah, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Yasmin. Bagaimana kondisi terkini dari antrian BLT di sana? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi di salah satu lokasi penyaluran BLT Kesra di kawasan Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat nampaknya tidak begitu kondusif dikarenakan dilihat di belakang saya ini antrean masih terjadi. Sejumlah warga penerima manfaat ini nampak seperti berteriak begitu satu sama lain untuk memanggil sejumlah nama yang sudah dipanggil oleh petugas begitu ya untuk proses penyaluran agar dapat berjalan dengan lancar sehingga
mereka dapat dengan cepat begitu mendapatkan dana bantuan tunai sebesar Rp900.000. Seperti inilah kondisi terkini dapat dilihat di layar televisi Anda. Berdasarkan keterangan warga, mereka sudah ada antri sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan BLT sebesar Rp900.000 ini. Sejak kami datang ke sini, antrean sudah terlihat begitu. Warga pun berdesak-desakan. Ironisnya, sejumlah ibu terpaksa mengajak anak mereka untuk turut mengantri demi mendapatkan BLT Kesra. Tak sedikit pula pemirsa, ini warga lanjut usia yang harus berjalan pelan menyusuri antrean panjang. Ya, memang di sini selalu ramai berdasarkan informasi yang kami terima. Sejak hari kemarin pun antrean tampak terjadi di lokasi penyaluran tempat saya melaporkan saat ini. Untuk warga yang akan lakukan verifikasi, ini mereka membawa sejumlah dokumen seperti undangan, kemudian juga KTP ataupun KK. Bagi warga penerima manfaat yang berhalangan hadir, ini bisa diwakilkan oleh pihak keluarga yang masih dalam satu KK. Kami tunjukkan kembali situasi terkini di kantor pos cabang pembantu Gang Tengah di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Nampaknya situasi ini patut menjadi catatan bagi Zila dan juga pemirsa, catatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem mekanisme penyaluran BLT ke depan agar tetap kondusif dan juga tepat sasaran. Tadi kami sempat bertanya juga kepada sejumlah warga penerima manfaat, begitu. Terlebih pada para lansia, mereka menginginkan agar bantuan ini diberikan secara door to door, begitu ya, langsung ke rumah mereka masing-masing, mengingat kondisi yang sudah tidak fit, namun tetap harus berdesakan dengan warga penerima manfaat lainnya. Kami pun sulit untuk bergerak. Dan seperti inilah kondisinya bagi Zila dan juga pemirsa. Kita akan mencoba untuk mundur. Ya. Sekali lagi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk dapat bisa merumuskan mekanisme seperti apa penyaluran yang tepat kepada warga penerima manfaat agar dapat tepat sasaran. Zila Togi kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin. Itu dia tadi ya, mungkin mekanismenya bisa dirubah supaya lebih lancar. Mungkin dengan sistem door to door juga ini bisa menjadi salah satu solusi ya, supaya tidak terjadi kekeosan seperti tadi. Terima kasih Yasmin melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa selain di Jakarta, BLT juga dibagikan ke masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, warga antri di depan kantor pos demi mendapatkan BLT senilai Rp900.000. Ratusan warga rela mengantre sejak pagi untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan senilai Rp900.000 di kantor pos Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Total penerima manfaat BLT Kesra di Bangka Belitung mencapai 65.000 orang. Sementara nominal BLT yang diperoleh warga mencapai Rp900.000. Kalau BLTS ini kan memang programnya itu untuk 3 bulan, jadi Oktober, November, dan Desember. 1 bulannya itu 300.000. Kami menyalurkannya itu langsung sekaligus 3 bulan, jadi 3 dikali 300.000, 900.000. Penyaluran yang sudah berlangsung sejak 21 November lalu ini akan berakhir pada 2 Desember mendatang. Meski pembagian akan berakhir pada 2 Desember, namun penerima manfaat yang belum sempat mengambilnya bisa mencairkan di kelurahan masing-masing sesuai jadwal. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja dan finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak untuk anggaran tahun mendatang.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Fokus utama kegiatan ini ialah mengevaluasi capaian kinerja serta finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak untuk anggaran tahun mendatang. Selain itu, evaluasi ini bukan hanya melihat angka, tetapi memastikan rekomendasi Kemenko-Kumham IMIPAS benar-benar diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama dalam agenda ini adalah mengevaluasi capaian kinerja Kemenko-Kumham IMIPAS serta finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan pastinya akan berdampak pada tahun anggaran mendatang. Evaluasi ini bukan sekedar melihat angka, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Kemenko-Kumham IMIPAS akan benar-benar diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga penerima rekomendasi kami. Agenda kegiatan yang dilakukan selama 3 hari ini juga meliputi diskusi bersama narasumber dari kantor staf Presiden dan BPKP, pemaparan capaian kinerja masing-masing unit, finalisasi rekomendasi kebijakan, serta evaluasi kinerja. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PT HM Sampurna Tbk menerima anugerah penggerak sektor UMKM dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Ya, penghargaan ini diberikan atas konsistensi Sampurna dalam memberdayakan UMKM melalui program berkelanjutan yang berpengaruh secara nasional. PT HM Sampurna Tbk menerima anugerah penggerak sektor UMKM dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sebagai bagian dari inisiatif Sampurna untuk Indonesia. Sampurna menjalankan 2 program unggulan, yakni program Sampurna Retail Community atau SRC. Dalam program ini, Sampurna telah melatih lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing melalui digitalisasi dan pendampingan bisnis. Sementara program Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta. 1.600 UMKM masih didampingi secara berkelanjutan dan 200 diantaranya telah sukses menembus pasar ekspor. Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen perusahaan untuk mendukung UMKM di Indonesia. Melalui inisiatif Sampurna untuk Indonesia, kami memiliki 2 pilar program utama dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pertama adalah Sampurna Retail Community, yang telah melatih lebih dari 250.000 toko kelontong dan juga meningkatkan daya saing melalui program pendampingan dan juga digitalisasi. Kontribusi Sampurna juga terukur dalam dampak ekonomi nasional, di mana aktivitas perusahaan memberikan efek ganda yang mencapai lebih dari 204,1 triliun atau setara dengan 1% dari PDB nasional. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dimas Winardi, iNews melaporkan.